warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di Bintex, bincang seputar teks. Senang sekali rasanya saya Nanda Jana bisa kembali hadir pada podcast Bintex kali ini. Oke, gimana nih kabarnya bagi kawan pajak yang sedang menyaksikan Bintex kali ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan juga harus tetap semangat dan tetap fokus menyaksikan Bintex pada kali ini. Karena apa? Karena materi yang akan kita sampaikan ini pastinya sangat bermanfaat banget nih buat kawan pajak. Oke, jadi Bintex kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali nih, kawan pajak. Yang pertama ada Pak Sigit Adrianto sebagai fungsional penyuluh pajak ahli Pratama di bagian KPP Pratama Cirebon 1 ya Pak. Halo Bapak, gimana kabarnya? Halo Mbak Nada, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sebuah kehormatan bisa diundang ke salah satu tax center dengan reputasi terbaik di Indonesia. Alhamdulillah, amin Bapak. Selanjutnya yang kedua ada Mbak Atiro Khaidir. Benar Mbak? Benar. Sebagai fungsional asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Cirebon 1. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak. Oke, sebelum kita membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada Bintex kali ini, ada pantun nih Mbak, Pak. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Oh ya Pak. Oke, jauh-jauh ke Wonogiri Cakep. Cakep. hanya untuk membeli hati. Cakep. Cakep. Hai penonton, jangan skip podcast ini karena materi kali ini sangatlah berarti. Cakep. Oke, jadi langsung aja, jangan lama-lama, kita langsung aja membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada Bintex kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada Bintex kali ini adalah seputar M-Pajak nih Mbak. Oke, langsung saja mengenai M-Pajak sendiri itu, sebenarnya M-Pajak itu apa ya Mbak? Oke, kalau M-Pajak tersendiri itu adalah portal nih, jadi dia portal dari situs pajak.go.id yang basisnya itu aplikasi mobile. Nah, itu nanti bisa di-download nih di Play Store dan app mobile. Jadi dia tuh bisa, App Store sih. App Store, ya, jadi bisa langsung download aja di Play Store dan App Store. Itu gratis ya Mbak? Gratis, Oh, kayak gratis. aplikasi-aplikasi yang biasa ada di, kalau misalkan Android kan Play Store, Iya, kalau Play Store, misalkan betul. iOS itu ya App Store. App gitu. Store. Nah, terus juga kan DJP itu menyampaikan kalau misalkan aplikasi ini itu akan lebih membuat wajib pajak mendapatkan pelayanan yang personal, mudah dan cepat. Wah, Jadi jangan lupa lebih baik lah. Iya, jangan lupa buat ya bagi kawan pajak yang belum download, langsung aja download karena aplikasinya juga gratis ya Mbak. Iya, Oke, siap. Lalu mengenai keunggulan dari M-Pajak sendiri itu apa ya? Keunggulannya ya, jadi ada dua kata kunci kenapa M-Pajak perlu untuk dicoba oleh kawan pajak sekalian. Kata kuncinya ada dua, yaitu kemudahan dan membantu gitu ya. Iya. Jadi M-Pajak membantu dan memberi kemudahan kepada wajib pajak, antara lain untuk di menu utamanya kita bisa tahu pertama sedang ada di mana karena dia terkoneksi dengan GPS langsung. Oke. Lalu memberikan informasi kantor pelayanan pajak terdekat kalau ada keperluan untuk mencari informasi. Atau yang kedua, nggak perlu ke kantornya tapi bisa tahu tentang ketentuan-ketentuan terbaru. Di M-Pajak juga di halaman utamanya tersedia peraturan-peraturan terbaru yang barangkali perlu untuk diketahui oleh para kawan pajak sekalian. Kemudian yang berikutnya yang paling menjual gitu ya, mungkin sama teman-teman tax center sini juga bisa disosialisasikan juga adalah soal membantu membuat kode billing. Oh, kode billing juga Kita bisa nggak di perlu- M-Pajak ya? Jadi agak lebih personal jadinya. Kalau kita oke, masuk oke. dulu ke DJP online Iya kan betul. sifatnya barangkali komputer yang dipakai bukan komputer kita sendiri bisa jadi gitu kan. Tapi kalau gadget kan pasti punya kita sendiri, Punya sifatnya lebih pribadi. personal. Oke, siap. Membantu membuat kode billing juga. Kemudian ada lagi kemudahan-kemudahan lain, dan antara lain misalnya melakukan pencatatan untuk UMKM juga bisa di M-Pajak. Jadi intinya memberikan kemudahan sama membantu wajib pajak untuk menyelesaikan administrasi perpajakan. Oke, wah ternyata sangat banyak banget ya keunggulan yang dari M-Pajak ini. Oke, selanjutnya ada informasi apa aja nih terkait yang ada di M-Pajak ini? Oke. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Sigit, ada beberapa fitur nih ya di aplikasi M-Pajak ini. Nah, yang pertama itu yang paling penting itu adalah pembuatan kode billing. Oke. Nah, itu kode billing itu untuk pembayaran pajak. Terus yang kedua itu informasi kantor pajak terdekat nih, kan itu pakai jadi sistemnya itu melihat di GPS HP-nya wajib pajaknya. Terus yang ketiga itu peraturan perpajakan terbaru. Jadi kalau misalkan ada peraturan yang terbaru, nanti dia muncul tuh di menu halaman utamanya.
Terus yang keempat itu pencatatan UMKM. Nah itu baru juga nih. Jadi dengan adanya aturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang kalau mulai berlaku tahun ini ya, yang klaster PPH, kalau misalkan UMKM yang punya penghasilan kurang dari 500 juta kan itu belum ada PPH finalnya. Nah nanti kalau misalkan udah di atas 500 juta itu baru ada setoran finalnya. Nah dengan adanya pencatatan tersebut itu akan lebih memudahkan wajib pajak untuk catatnya sampai kapan sih, sampai bulan apa sih udah 500 juta. Terus yang kelima nih, info KSWP itu terkait misalkan ada kegiatan atau transaksi dengan instansi-instansi, biasanya mereka sudah sudah diterapkan di sana info KSWP-nya. Terus yang keenam ini SKTP 23 untuk PPU UMKM. Jadi ketika transaksinya sama instansi pemerintah, mereka tidak dipotong PPh yang tarif biasa, tapi mereka dipotongnya 0,5%. Terus yang ketujuh itu SKF. SKF ini berhubungan dengan kayak misal ada proyek dan lain sebagainya, ada beberapa 10 kriteria untuk yang mendapatkan SKF, dan yang terakhir itu adalah daftar unduhan. Jadi kalau misalkan di situ kan ada SKF, SF dan lain sebagainya. Kalau kita misalkan mau cetak, nah hasil cetakannya itu nanti kita lihatnya di daftar unduhan. Oke, siap. Banyak juga ya Mbak ya fitur-fitur yang ada di informasi yang ada di M-Pajak ini. Oke, selanjutnya ini Mbak, kalau nggak salah di M-Pajak ini ada fitur baru ya Mbak, ada 5 fitur baru. Nah itu tuh alasannya ada pembaruan aplikasi M-Pajak itu gimana ya? Mungkin masih bisa menjawab ya. Kalau alasan yang paling ujungnya sih yang ingin kita cari adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak gitu. Jadi kayak wajib pajak itu punya helpdesk di tangannya sendiri. Saya dibuka juga nih. Biar punya gambaran juga gitu ya. Yang sederhana soal billing bayar tadi. Masih ada tuh wajib pajak, mungkin UMKM Mbak Anda juga tahu kalau mau buat billing kita harus minta tolong gitu kan, atau malah harus ke KPP buat layanan mandiri. Padahal pakai M-Pajak sekarang sudah bisa, nggak perlu kemana-mana, juga tidak perlu dicetak juga kan udah billing, ada billingnya di situ, kemudian tunjukkan nanti ke tempat membayar sudah selesai. Jadi nggak ada alasan untuk wajib pajak terlambat bayar pajak karena billingnya susah bikinnya gitu kan, bayar pajak udah di HP ya, jadi bisa dikerjain di rumah juga. Itu salah satunya. Kemudian di sebelahnya kode di sebelahnya menu bayar ada menu catatan. Nah ini juga penting buat edukasi ke wajib pajak sekalian. Identiknya kan kalau pajak itu bayar gitu ya Pak Dada ya. Padahal tadi Adil udah nyinggung sedikit bahwa di Undang-Undang HPP yang terbaru ini klaster PPH kita punya batasan omset badan usaha 500 juta rupiah, sehingga di bawah itu tidak harus bayar PPH gitu kan. Nah masalahnya kadang-kadang kalau orang nggak harus bayar kemudian dia nggak nyatet. Nah, padahal itu yang membuat nanti SPT-nya barangkali tidak benar, tidak lengkap atau tidak jelas gitu. Nah yang pajak membantu, bahkan dia sampai ke harian nih. Jadi hari ini kawan pajak jualannya berapa, tinggal klik M-Pajak, dibuat di catatan keuangan tanggal 3 Februari. Jualan saya katakan 500.000, besok dicatat lagi sehingga dalam 1 bulan tahu catatannya berapa, dalam 1 tahun tahu catatannya berapa, tahun depan mau bikin SPT tahunan, nggak ada alasan lagi bahwa datanya nggak ada, karena sudah semuanya terlalu di M-Pajak. Ada historinya ya? Betul. Intinya membantu dan supaya wajib pajak peningkatan sukarelanya itu meningkat terus seperti itu. Selanjutnya nih mengenai M-Pajak, kan waktu untuk login atau daftar kan ada NPWP-nya ya, kita mencantumkan NPWP. Nah, apakah aplikasi M-Pajak ini tuh bisa menggunakan beberapa NPWP atau hanya untuk satu NPWP saja? Oke, karena ini basisnya aplikasi di mobile gitu. Jadi kalau misalkan kita login ke aplikasi tersebut kan nanti masukin tuh NPWP sama passwordnya. Nah, ketika masuk ke dalam halaman pertama langsung ada mengirimkan kode verifikasi ke email yang sama yang terdaftar di DJP online. Ketika udah masuk terus udah selesai, sebenarnya ketika logout pun bisa masuk beberapa NPWP. Jadi maksudnya harus logout dulu. Iya, jadi kalau nggak logout nggak bisa. Karena kan itu kayak aplikasi ada di aplikasi, ada aplikasi nih terus login udah selesai dipakai, ya logout lagi buat NPWP yang lainnya. Nanti masuk lagi pakai NPWP yang berbeda, tapi tetap ada kode verifikasi terlebih dahulu. Nah, lalu untuk akun M-Pajak nih, apakah sama dengan akun DJP? Silakan.
Oke, seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya. Jadi sebenarnya akun yang di M-Pajak itu ya sama dengan yang akun di DJP Online. Kita terlebih dahulu kalau misalnya belum punya akun ya harus registrasi dulu. Registrasi dulu di di pajak.go.id atau DJP Online. Kalau misalkan lupa password, nanti dia pas klik lupa password itu langsung ke ini situs. Oh, di M-Pajak bisa ganti password gitu Mbak? Lupa sama password kayak DJP ya? Iya, lupa password, tapi nanti loginnya masuk lagi ke pajak.go.id. Oh, oke. Ke webnya, kalau di DJP Online. Jadi memang akunnya itu sama. Kalau misalkan kalau di DJP kan kalau misalnya lupa password itu ada butuh EVIN juga ya Mbak? Nah kalau di M-Pajak kira-kira ada perlu ganti? Karena platform aslinya adalah DJP Online gitu ya, maka kalau lupa password ya di DJP Online lupa passwordnya, karena di M-Pajak nggak membutuhkan password. Nggak butuh password. Jadi begitu siap. masuk pertama kita ditanyakan NPWP-nya berapa, lalu passwordnya adalah password DJP Online. Kalau lupa password berarti kita sama dengan lupa password DJP Online, maka settingnya diganti DJP. Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya ada, apakah data wajib pajak dalam aplikasi M-Pajak ini terjamin aman nih? Takutnya kan ada wajib pajak yang takut nih untuk mendaftarkan akunnya ke M-Pajak. Apakah aman atau tidak? Secara teknologi kita bisa bilang bahwa dijamin aman gitu ya, karena setidaknya kan masuknya aja pakai 2 kali saringan tuh. Yang pertama, data NPWP kan seharusnya yang tahu kita pribadi gitu ya. Atau kalau misalnya NPWP-nya diketahui orang lain, password DJP Online yang tahu adalah kita pribadi juga. Betul. Kalau password dari DJP Online-nya diketahui orang lain, maka kita juga seharusnya yang tahu EVIN juga cuma kita pribadi. Jadi secara sistem sebetulnya sudah dijaga supaya aman. Selain itu juga, selain punya password DJP Online, M-Pajak juga membutuhkan email untuk masuk pertama kalinya, sehingga dipastikan bahwa yang masuk itu adalah yang punya email. Lagi-lagi secara sistem sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa bahwa yang mengakses adalah yang punya NPWP, yang tahu password DJP Online-nya, yang punya EVIN-nya, dan yang memegang emailnya. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai M-Pajak terkait masalah akun sendiri, apakah akun seorang wajib pajak ini dapat digunakan di device yang berbeda? Oke. Kalau misalnya berhubungan dengan device ya, ini kan aplikasinya berbasisnya mobile, jadi HP gitu kan ya. Device ini maksudnya HP yang berbeda ya, itu bisa. Kalau misalkan di aplikasinya pertama di aku gitu, aku login pakai NPWP ku nih. Nah, Mbak Sigit juga login pakai NPWP ku, itu bisa. Berarti misalnya ketika Mbak Atira lagi buka nih akun Mbak Atira di HP Mbak Atira, terus login lagi di HP lain gitu, bisa ya? Oh bisa, iya. Nah, lalu kan pastikan seiring dengan kemajuan teknologi ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan, salah satunya kan M-Pajak ini. Nah, apakah membuat wajib pajak itu lebih patuh terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terkait M-Pajak ini? Semestinya iya ya. Jadi kita berharapnya memang harusnya ketika dipermudah yang menjadi lebih patuh gitu. Tapi tetap interaksi secara langsung atau mengklarifikasinya ke kantor pajak, ketemu dengan teman-teman pajak secara langsung juga tetap perlu gitu ya. Jadi secara logikanya kalau ada akses informasi di tangan kawan pajak sekalian, maka ya pasti harusnya semakin patuh gitu, karena apalagi yang kurang gitu kan, sambil santai mager malam-malam juga masih bisa bikin kode billing gitu kan. Jadi harusnya nggak terlambat lagi. Kapan aja juga bisa ya bikin kode billing gitu. Kapan aja bisa. Di mana saja gitu ya. Kapan aja bisa, tapi kalau jam 11 malam mau bikin kode billing besok paginya aja. mendingan tidur. Baru besoknya pagi-pagi baru bikin. Kapan aja bisa, tapi nggak segitunya banget. Kecuali kalau mau jatuh tempo ya. Jadi harusnya ketika informasi ada di tangan kawan pajak sekalian ya harusnya makin patuh sih gitu. Oke, siap. Nah, ada pertanyaan terakhir nih mungkin mengenai M-Pajak ini. Nah, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi M-Pajak bagi wajib pajak? Nah, mengingat tidak semua wajib pajak ini kan nggak paham nih mengenai operasional gadget gitu. Oke. Kalau upaya dari pemerintah ya, nah, ini salah satu tugas kami juga nih sebagai penyuluh ya. Ini juga datang nih di podcastnya UGJ untuk ngebahas M-Pajak, terus nanti di-upload di YouTube, itu kan nanti akan ditonton sama banyak orang.
Dan setelah dari UGJ juga kita akan ada penyuluhan dalam bentuk lain yang sehingga nanti ke depannya edukasi terkait pajak ini akan tersebar luas lah, diketahui sama masyarakat gitu. Kalau misalnya memang masyarakatnya kurang paham dengan fitur-fitur yang ada di pajak, itu bisa datang langsung nih ke helpdesk KPP pertama Cirebon 1 atau mungkin ke KPP terdekat ya, KPP terdaftarnya wajib pajak gitu. Jadi jangan diem aja gitu, karena memang kalau misalnya bingung ya, kalau misalnya orang tua yang pakai tetap aja gitu kayak kurang ngerti, ya udah datang aja. Datang gitu. aja. Ya jangan Ke KPP terdekat nih. Ngomong tua sih. Oh sorry, maksudnya tuh kan biasanya kalau ini misal HP-nya dibeliin anak gitu, Iya. ini biasanya cuma buat telepon aja. Jadi sebetulnya Empaja ini lebih ke buat generasinya Mbak Nada sama Atiro ini. Kalau generasi saya ke atasnya yang senangannya punya interaksi langsung, atau kalau megang HP bukan buat ngetik tapi buat telepon. Bahkan di Empaja juga ada bisa kawan pajak bisa langsung ngeklik hubungi call centernya 1.500. Udah ada call center juga ya di Magic ini. Jadi secara teknologi Direktorat Jenderal Pajak menjaga supaya ada akses yang mempermudah, tapi kalau orang-orang butuh interaksi langsung yang memang kadang-kadang lebih marem gitu ya, bahasa Jawa ini lebih marem, lebih mantap gitu rasanya kalau ketemu, ya silahkan main-main tetap ke KPP sama ke helpdesk, pasti akan ada yang melayani di sana. Siap. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir aja nih Mbak Tira dan Mbak Sigit. Kalau udah nggak kerasa banget ya kita udah ngebahas mengenai pajak ini, ternyata informasinya sangat banyak banget yang kita bisa dapat dari pajak ini. Sebelumnya Nada pribadi mau minta maaf apabila ada salah kata nih kepada wajib pajak yang sedang menyaksikan, dan kepada Mbak Atira dan Pak Sigit ini. Terima kasih juga telah hadir pada Bintex kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi nih. Kapan-kapan gantian ya? Siap. Siap ya, banget Bapak. Iya, bahas tentang UGJ. Oke, siap. Boleh. Sektor UGJ yang ini ya mendapatkan apa ya tadi? Kegiatan terbanyak. Oke, siap Mbak. Siap, nanti kalahnya. Soalnya ini bukan pertemuan terakhir ya Mbak Tira, Mbak Sigit. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di podcast selanjutnya. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan Bintex kali ini. Jangan lupa untuk di-komen, juga jangan lupa di-subscribe, di-like juga akun kami di sosial media sini juga akan muncul. Nanti jangan lupa follow akun sosial medianya KPP Pertama Cirebon 1 juga. Channel YouTube KPP Pertama Cirebon 1 juga. Oke, mungkin tadi kan di awal ada pantun nih. Penutupan juga ada pantun nih Mbak Tira dan Mbak Sigit. Tambah cakep pasti. Cakepnya jangan lupa ya, harus semangat nih. Atau cantik kalau sekarang. Boleh cantik juga. Mantap apa cantik? Oke, langsung aja nih Mbak Tira dan Mbak Sigit. Ke warteg beli nasi. Cakep. Jangan lupa pakai sambal teri. Cakep. Oke, mantap. Saya Nada pamit undur diri. Semoga materi tadi bisa berguna di hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.